We welcome Pastor Dong and Mr. Alan will interpret for Pastor Dong. Pastor Dong from Filipina, dari Filipina yang hari ini bersama-sama kita. Dan kita percaya Tuhan bicara lewat hambanya dan pasti memberkati kita. Sekali lagi, the big warm welcome, berikan tepuk tangan yang paling hangat buat Pastor Dong. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Yuan. Amen. Thank you, Pastor Irmasa. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Please be seated with the wonderful Silakan presence of God. duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hallelujah. Praise God. Amen. Glory to God for having us here. Thank you, Pastor Irmasa. Hallelujah. Thank you also for the whole church. Oh, hallelujah. Thank you Kemuliaan also. bagi Tuhan, kita berada di tempat ini. Terima kasih buat Pak Irmasa. We thank God also through the life of Daddy Hani. Dan kami juga berterima kasih di hari yang indah ini. Bapak Rohani. Bapak rohani kami, Pastor Hani. Pastor Hani. Yeah. And glory to God for having us here together. Amen. Dan kemuliaan bagi Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Ada amin Bapak Ibu? Amen. Are you ready? Bapak Ibu siap? They said Manyala. Menyala bangku. Oh. Manyala bangko. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Okay? Ulit. Amen. Amin. Again. Manyala. Menyala bangku. Manyala bangko. Amen. Hallelujah. Woo, glory to God. Amen. So, our topic for this morning Topik firman kita pagi ini, is God's ultimate purpose. tujuan akhirnya Tuhan. Because this is the time and the season to learn to major the major. Sebab inilah waktu utama dan kesempatan yang utama Do not major the minor, dari yang terutama ke yang pertama. but rather define your top priority. Tetapi menentukan prioritas utama Anda. It's about time for you and I Ini adalah sebuah waktu bagi Bapak, Ibu, Saudara dan kita dan kami to learn what the Word of God is telling us to do. untuk melakukan apa firman Tuhan untuk kita suruh lakukan. That's why I put a title for this and God's ultimate purpose. Itu alasannya kenapa Pastor Dong membuat judul topik firman Tuhan pagi ini adalah tujuan akhirnya Tuhan. In 1 John chapter 3 verse 8, Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, that he who sins of the devil, for the devil has sinned from the beginning. barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Amen. Amin. Yeah, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Dengan tujuan inilah firman-Nya Tuhan memanifestasikan firman Tuhan untuk menghancurkan si iblis. Because salvation is not excuse for sin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keselamatan tidak ada kata excuse dari dosa. For all sin, because all sin is from the enemy, not from God. Karena dosa asalnya dari iblis, dari musuh, bukan berasal dari Tuhan. Because sin is always disrupt us with our walk with God. Karena dosa itu selalu mengalahkan, menghancurkan kita untuk tetap berjalan bersama dengan And Tuhan. because of sin, we cannot be the children of God. Karena dosa itu, maka kita tidak bisa dijadikan menjadi anak Allah. And God doesn't want us to be slave to sin. Dan Tuhan tidak inginkan kita ingin menjadi budak dosa. He wants you and me to be set free. Tuhan inginkan kita, saudara Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk membuat kita bebas dari dosa. That is why God's ultimate purpose Itulah alasannya kenapa tujuan akhirnya Tuhan is to manifest Christ, not your crisis. untuk
memanifestasikan Kristus, bukan memanifestasikan kelemahan atau kekurangan saudara. Amen. To manifest Christ, not your crisis. Untuk memanifestasikan Kristus, bukan memanifestasikan kekurangan kelemahan saudara. That's why this is the ultimate purpose of God. Itu sebabnya ini adalah tujuan akhirnya Tuhan. To manifest Christ inside us. Untuk memanifestasikan Kristus di dalam hati kita. From inside out. Dari dalam hati keluar. If you are a man full of hatred before, kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang memiliki kebencian sebelumnya, today you will manifest His love to others. Marilah hari ini manifestasikan kasih saudara kepada banyak lain. Today you will manifest forgiveness to your family or relatives. Hari ini berikan, manifestasikan kasih saudara kepada keluarga dan sahabat saudara. That's why because of this purpose Christ was manifested. Itulah alasannya kenapa tujuannya manifestasi kasih Kristus. That's why purpose Itu alasannya tujuan is the word of God. Adalah firman-Nya Tuhan. Purpose is an original intent of God for us to act and to live. Tujuan, purpose itu adalah sebuah yang asli, yang berasal tujuannya dari Tuhan. To manifest Christ, not crisis. Untuk memanifestasikan Kristus, bukanlah krisis, saudara. To be a living proof who Christ is inside us out. Untuk hidup membuktikan bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. That's why purpose is living out what you carry. Itu sebabnya tujuan kita hidup untuk membawa kasih itu. Purpose is finding meaningfulness and value of what you are doing. Purpose, tujuan itu adalah sebuah arti kenapa kita harus hidup hari ini. Every little thing, if you have a purpose, there is always a meaning. Dari hal kecil saja, apabila saudara memiliki tujuan, itu sangat berarti. That's why He wants His purpose in our life. Itu alasannya kenapa Dia ingin hidup kita memiliki tujuan. To show it to others. Untuk membagikan atau menunjukkan kepada banyak orang. That's why David said in Psalms 119:32. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 32. I will run the course of your commandments, for you shall enlarge my heart. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. It's from the inside first. Awalnya berasal dari dalam terlebih dahulu. It all start in the inside. Itu diawali dari dalam. Purpose is the will of God. Tujuan itu, purpose itu adalah kehendak Allah. Purpose is when you come into the revelation. Tujuan itu ketika Anda datang ke dalam sebuah kehidupan. When you come into a realization. Ketika saudara datang di dalam sebuah kenyataan. When you will say, Lord, not my will. Ketika saudara berkata, Tuhan, bukanlah kehendakku, but your will be done. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Even if it is hard. Meskipun itu sulit rasanya. You will still say it to yourself from within you, Lord, still your will be done. Dan tetaplah berkata di dalam hati saudara, Tuhan, kehendakmu lah yang jadi. Even it is hard to do it. Meskipun itu sukar sekali untuk melakukannya. Even if it is hard to forgive, I have to forgive. Meskipun itu rasanya sulit untuk mengampuni, tetapi kita harus mengampuni. Like my father. Seperti ayahnya. And my mother. Dan ibu. For 25 years he left us. 25 tahun telah meninggalkan mereka, telah meninggal. And because he abandoned us,
Karena mereka tetap memelihara mereka. We end up begging. Dan mereka berakhir menjadi hidup, menjadi pengemis. We pick up food from the rubbish, from the garbage. Untuk mereka bisa makan, mereka harus menjadi pemungut, apa namanya kalau di Batam? Tempat sampah. It is hard Susah. because your parents abandoned you. Karena orang tuanya, Because of sin. karena dosa. For us to survive, Untuk mereka bisa hidup, we need to pick up food from the rubbish, Mereka from harus- the garbage. mereka harus mengambil makanan dari tempat celokan, sorok, kotoran. And to feed also my younger siblings. Dan juga bagaimana mereka bisa menghidupi saudara kandungnya, adiknya. It's very hard to forgive. Susah untuk mengampuni. Especially, Khususnya, I have tongkat and hard to walk. berjalan susah karena harus pakai tongkat. But I had to forgive. Tetapi Pastor Dong harus mengampuni. Every time I met my father, I always say, Papa, I love you. Setiap waktu ketika Pastor Dong berjumpa dengan dedinya, ayahnya, dia selalu berkata, Bapak, aku tetap mengasihimu. And I always say, forget the past. Lupakan masa lalu. The past has nothing to do with our beautiful future. Sebab masa lalu tidak dapat mengerjakan sedikit pun untuk masa depan kita. So I choose to forgive. Sehingga maka Pastor Dong memilih harus untuk mengampuni. That's why David said, enlarge my heart. Sebab itu Daud berkata, Tuhan perluas hatiku. Enlarge my spirit. Perluas rohku. Give me a big heart. Berikan aku hati, sesuatu hati yang besar. Give me enough understanding Berikanku sebuah pemahaman so that I can forgive. agar ku dapat mengampuni. So every time I met my father, Setiap kala Pastor Dong berjumpa dengan Bapak, forget the past. tuh Bapak lupakan yang lalu. But my father always say, why they are like that? Me too, Ken. You are only my son. Tetapi namun ayahnya selalu berkata, oh kamu tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Tapi yang kau tahu hanya kamulah anakku. But it's not about I am your son. It's about who God is. Tetapi Pastor Dong berkata, itu bukan berbicara akulah anakmu. Tapi berbicara adalah siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. When my father had a problem, Ketika ayah Pastor Dong memiliki sebuah masalah, he remembered one of his son. dia mengingat sesuatu, yaitu ingin menjadi seorang anak. Because all our siblings hate him. Karena semua saudaranya membenci beliau. That's why he remembered his son always telling him, I love you. Sehingga itulah alasannya kenapa dia selalu mengingat anaknya berkata, Bapak, aku mengasihi. And my father come back to my mother. Dan bapaknya kembali ke ibu, istrinya. For 25 years, because my father learned to forgive and my mother learned to forgive, Selama 25 tahun, Bapak Pastor Dong dan ibunya belajar untuk saling mengampuni. because I always share the gospel, the light of the gospel to my father. Karena firman Tuhan selalu diperkatakan, dibagikan oleh Pastor Dong kepada ayahnya. My father come back to the Lord and got saved before he died. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayah Pastor Dong kembali kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan hidupnya. That's why the word enlargement means increase in capacity. Itu sebabnya maksud daripada Tuhan perluaslah hatiku, artinya adalah Tuhan memperluas kapasitas. Increase in faith with large expectancy. Meningkatkan yaitu ekspektasi, memperluas ekspektasi. Even it is hard to reconcile and understand it in our mind. Sekalipun itu susah untuk mengampuni dan memahami dalam pikiran kita.
It takes a lot of vision, a large of vision to see your future and put it and act on it today. Itu membutuhkan sebuah visi yang besar untuk apa? Untuk kita lakukan agar kita bisa hidup di masa yang akan datang lebih baik. You have to decide. Bapak Ibu Saudara harus memutuskan. You have to live with what you carry. Bapak Ibu harus memutuskan untuk apa yang harus Bapak bawa. What you have inside. Apa yang ada di dalam hati saudara. That's why the Bible said, Christ in me. Itulah firman Tuhan berkata, Christ is in me, di dalam saya. The battles of life are won and lost in the mind and in the heart. Peperangan dalam hidup mengalahkan pikiran dan hati. The battles of life are won in our life, in our mind and in our heart. It all starts there. Pertempuran hidup dimenangkan dan dikalahkan dalam pikiran di hati kita. Itu selalu ada di sana. All our battles of life also lost in the mind and on our heart. Semua pertempuran kehidupan kita memenangkan atau dimenangkan dan dikalahkan dalam pikiran dan hati kita. That's why David said, enlarge my heart. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan perluaslah hatiku. That's why Apostle Paul said in Colossians 1:27, Christ in me, the hope of glory. Itu sebabnya di dalam Kristus. Di dalam Christ in me, the hope of glory. Di dalam Korintus berkata 1 ayat 17, Tuhan Kristus ada di dalamku, pengharapan ada di dalamku. And Romans 8:29 said, dan Roma 24 berkata, our original design is to be conformed in the image of our Lord Jesus. Desain original dalam hidup kita sudah dibentuk dalam Kristus. That's why he said, you are sons. Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau adalah anak-anakku. Because you are sons. Karena engkau anakku. In Galatians 4:6, He sent forth the Spirit of Jesus in your hearts. Di Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. If you have Christ inside. Ketika saudara memiliki Kristus dalam hati if you saudara. have full of the Spirit of Christ in your heart. Saudara akan memiliki kepenuhan Roh Kudus dalam hati saudara. To obey God is not a burdensome. Untuk mentaati Tuhan bukan melawan. It is not hard to obey God. Bukanlah susah untuk mematuhi mentaati Tuhan. Because we can do it because God strengthen us. Karena kita bisa dapat melakukannya sebab apa? Tuhanlah yang menguatkan kita. It all start from the internal. Itu selalu diawali dari pribadi kita sendiri. It's being your significance is the result of your well-being or from the state of being. Itu signifikan secara tidak langsung, itu berasal dari hati yang akan kita lakukan. It's the person of the heart. Itu adalah hati seseorang. With the incorruptible beauty. Kita ingin membentuk sebuah keindahan. Of a gentle and a quiet spirit. Dari agenda dari Roh Kudus. Which is very precious in the sight of God. Yang sangat begitu berharga di mata Allah. Your battles won and lost in your mind and in your heart. Pertempuran kehidupan dimenangkan dan dikalahkan dalam pikiran dan hati. It all start in the internal. Selalu itu diawali dari hati dan pribadi kita. It all start from within you. Itu selalu diawali dari Bapak Ibu Saudara. So, like for example, your trolley, your visitor today. Salah satu contoh, beliau datang berkunjung saat ini hari ini. Actually, this is not the problem. Sebenarnya masalah terutama bukanlah tongkat ini. If my mind has a problem, this is a big problem. Apabila
pikiran kita memiliki masalah, maka itulah yang menjadi masalah, bukan tongkat ini. If my heart has a problem, the more this is more problem. Apabila hati kita memiliki masalah, bukan sebenarnya ini yang memiliki masalah, tapi hati kita yang bermasalah. So your struggle, perjuangan saudara and your battle dan peperangan saudara is not from the external. Bukan dari luar sebenarnya. It's from the internal. Tapi sebenarnya dari hati saudara. It is not you are beautiful or you are ugly. No, it's not. Itu bukan berbicara, oh penampilan Anda, performance Anda cantik, Anda jelek. Bukan. You are beautiful in the eyes of God. Saudara indah, cantik di mata Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. If you are ugly, bila Anda ugly, it's because your heart told you, your heart said. Itu sesungguhnya hati saudara yang berbicara demikian. It's because of your mind said it. Itu sesungguhnya pikiran saudara yang berkata demikian. Your mind say always, you are nothing, you are useless. Pikiran saudara selalu berkata, oh Anda tidak berfungsi, Anda sia-sia. But in God's eyes, tetapi di mata Tuhan, you are beautiful. Anda itu sungguh cantik dan indah. You are precious to me. Saudara sangat begitu berharga. Amen to that? Ada amin? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. Amin. Semua kasih yang selalu memberi, sebagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amen. Hallelujah. That's why you have Father in heaven, you know. Saudara mempunyai Bapa di surga, amin. You are so loved by God, you know. Saudara sangat begitu dikasihi Allah, amin. Hallelujah. Haleluya. That's why guard your spirit. Sebab itu Allah, Roh Kudus, Anda. Guard your heart. Tuhan menuntun hati Anda. Proverbs 4:23, guard your heart. Tuhan berkata di dalam Proverbs 4 ayat 23. Proverbs 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes, because out of the heart, the mouth speaks. Karena apa yang di dalam hati kita itu adalah Roh Kudus. All issues in life starts in the heart. Semua masalah kehidupan itu berasal dari hati. You remember Gehazi? Bapak Ibu Saudara ingat yang di dalam Alkitab namanya Gehazi? The servant of Elisha. Itu servantnya Gehazi. Gehazi forgot to guard his heart. Gehazi susah mengampuni hatinya gelisah. Ya. Forget to guard his heart. Dia melupakan untuk melupakan Tuhan. That's why Elisha said to him, where did you go, Gehazi? Itu sebabnya Tuhan berkata, di mana engkau panggil Gehazi? But Gehazi answered to Elisha, your servant did not go anywhere. Tetapi Elisha berkata kepada Gehazi, jangan pergi kemana-mana. But you know what happened to Gehazi? Tapi saudara apa yang tahu apa yang terjadi kepada Gehazi? His heart was contaminated by greediness. Hatinya terkontaminasi dengan kerakusan. He got all the gift from Naaman. Dia mendapatkan
hadiah dari Naaman. where Elisha refused to accept it. Kenapa pada saat sebenarnya Elia menolaknya. That's why Elisha asking, where did you go? Itu sebabnya Elisa berkata, di mana si Gehazi, di mana kau dapatkan itu? Gehazi answered, your servant did not go anywhere. Gehazi berkata, hambamu ini tidak akan pergi kemana-mana. But the truth is, Tetapi sesungguhnya adalah something happened sesuatu terjadi outside di luar from Elisha. dari Elisa. Without the knowing of Elisha. Tanpa mengetahui apa yang diketahui oleh Elisa, But Gehazi cannot escape tetapi Gehazi tidak bisa melarikan diri because the Spirit can see him. karena Roh Kudus melihatnya. That's why Elisha answered him, did not my heart go with you? Itu sebabnya Elisa berkata kepadanya, hatiku mengikutimu. Hatiku, Hati- tidakkah hatiku pergi o ikut bersamamu? Itu ya, tidakkah hatiku ikut bersamamu? Amin. Did not my heart go with you? Bukankah hatiku mengikutimu? Kata si Elisa. Hello to that. It's very serious. Ini sangat serius, saudara. Guard your heart. Tuntun hatimu. The problem is not you don't have money. Masalahnya lah bukan karena saudara tidak memiliki uang. The problem is not you have no food. Masalahnya bukan karena saudara tidak memiliki makanan untuk dimakan. The problem is not because you don't have job. Bukan karena saudara tidak mempunyai pekerjaan. Although it's a problem, Semua itu problem, but it's masalah. not a great problem. Tapi itu bukanlah masalah besar. Because the moment you go to work, Karena di waktu saudara kerja, you can find your solution. solusinya pasti ada. But you know what is the real problem? Tetapi saudara tahu masalah sesungguhnya apa? The heart. Hati. The meaning of heart from the Bible means spirit. Arti daripada hati di dalam Alkitab berkata yaitu roh. That's why success and failure Itu sebabnya kesuksesan dan kegagalan starts from the heart. awalnya dimulai dari hati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kau selalu berdiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, amin, di dalam hidupku ini kau selalu memberi catatan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. You know, brothers and sisters, Saudara yang dikasihi Tuhan, success and failure starts from your heart. sukses
kegagalan diawali dari hati. It's all start from your spirit. Selalu diawali dari roh. To handle your wife or husband. Untuk menangani suami, istri. It's all from the issue of your heart. Itu semua isunya dari hati. That's why Elisha asked Gehazi. Itu sebabnya Elisa menanya Gehazi, tidakkah hatiku ikut bersamamu? Did not my heart go with you? You cannot escape. Saudara tidak bisa melarikan diri. There's no secret in the Lord. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. That's why you need to guard your internal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita butuh untuk menuntun And it pribadi will kita. manifest Dan itu yang akan bermanifest through your external. kepada seluruh di samping saudara-saudara kita. Your performance, Oh, your outward beauty, penampilan saudara, keindahan saudara, your achievements. dan hasil yang saudara lakukan. It all comes from the result of your doing. Itu selalu hasilnya berasal dari apa yang saudara lakukan. It all start there. Itu selalu diawali dari sana. From the heart, Dari hati, internal, hati pribadi kita, and then manifest dan termanifestasi in external. kepada yang lain. That's why if you serve God, serving God Itu makanya kenapa ketika saudara melayani Tuhan, is serving God's people. saudara melayani umat Tuhan, It's the result from the internal. itu semua bisa dilakukan karena ada berasal dari hati. It's by product of your love within. Itu adalah sebuah produk kehidupan yang ada di dalam hati kita. That's why serving God, singing with God, singing for God, Itu sebabnya kita melayani Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dan melayani Tuhan. playing guitar, Memain gitar, playing instrument, memainkan semua alat-alat musik, singing music. bernyanyi, It's all outward. itu semua dikeluarkan From the outward, through the outward, berasal dari itu semua. it comes from the inward. Itu berasal untuk memperluas, tujuan untuk memperluas. If you have the right spirit from God, Apabila saudara mempunyai Roh Kudus dari Tuhan, you have the heart from God. saudara akan mempunyai tindakan yang baik juga. Problem is nothing to you. Masalah tidak ada bagi saudara sesungguhnya. You can be the winner and successful. Saudara bisa menjadi pemenang dan sukses. Like for example, Seperti contoh, I have 4 children. Pak Sterdong mempunyai empat orang anak. To raise one children is not easy. Untuk memenuhi itu kebutuhan satu orang saja, To feed one child is not easy. untuk menghidupi satu orang saja, itu tidak mudah. To give education is not easy. Untuk mengirimkan ke sekolah, Only one child. hanya untuk satu orang anak saja nggak Yeah, mudah. how about you have 4 child? Bagaimana kalau saudara mempunyai 4 anak? And then you are like this. Dan saudara juga hidup pakai tongkat seperti ini. The more bingong ma. Bagaimana itu? Bingong. Bingung. Capek deh. You see? Saudara tahu? It's all from the heart. Itu semua awalnya dari hati. Guard your heart. Tuntun hati saudara. Jaga hati saudara. That's why your success, Itu alasannya kesuksesan saudara. your failure Kegagalan saudara is an attitude away for you Itu- to have success. itu adalah sebuah sikap yang tidak sukses. Hallelujah. Haleluya.
Bapa, ajarku Sentuh hati. Sebuah kasih menjadi memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Now listen. Are you excited? Apakah saudara bersemangat? This is why Jesus came. Ini alasannya Tuhan Yesus kenapa datang. His ultimate purpose. Dia memiliki tujuan akhir. Why he became flesh Kenapa dia menjadi manusia? is to destroy Adalah untuk menghancurkan the works of the devil. semua perbuatan iblis. What is the works of the devil? Apa perbuatan iblis itu? In Matthew 24:10, then many shall be offended and shall betray one another and hate one another. Firman Tuhan berkata Matius 24 ayat 10, dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. That's why guard your heart. Itu sebabnya itu makanya saudara, Bapak Ibu Saudara, Because these last days, jaga hati karena hari-hari terakhir ini major strategy of the devil is to disrupt our walk. tujuan utamanya si iblis adalah untuk menghalangi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. And he wants you and I to get offended. Dan dia inginkan, iblis itu menginginkan saudara dan saya murtad. And the word offense means scandal. Dan kata daripada offense itu artinya itu sebuah skandal. To offend by works or action or by words. Untuk menyinggung perasaan dengan kata-kata atau tindakan. That's why during the time of Joseph, Itu sebabnya dalam masa hidupnya Joseph, his brothers rejected him, saudaranya menolak dia. hated him and sold him out. Saudaranya menjualnya. But you know, Tetapi saudara tahu, Joseph guard his heart. Joseph tetap mengarahkan hatinya. Genesis 50 verse 20. Kejadian 50 ayat 20. You thought evil against me. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. But God meant it for good. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. To bring it about as it is this day to save many people alive. Dengan bermaksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. That's why Joseph said, Itulah yang dikatakan si Joseph. it was not you. Itu bukanlah kamu. But God allows it to happen for our own good, for our salvation. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi agar apa? Karena itu adalah tujuan hidup Tuhan bagi kita supaya bangsa kita diselamatkan. It is not you. Itu bukanlah kamu. God only allows it Tuhan hanya mengizinkan memakai kamu. for you to embrace the real success in life. Yaitu membuat kamu untuk agar kita bisa mencapai kesuksesan itu. In another words, Dan kata lain, to make it conclusion, menjadi kesimpulan, why Jesus was manifested. kenapa Kristus termanifestasi? His purpose is to manifest Christ, not your crisis. Tujuannya adalah untuk memanifestasikan Kristus, bukan kekurangan kita. And letter B is to reveal the message, not our mess. Dan biarkanlah roh kita yang bangkit, tapi bukanlah tubuh ke jasmani kita. That's why speak life. Itu sebabnya itulah hidup. Speak life. Berbicara tentang kehidupan. In John 6:63, the words that I speak to you. Di dalam John 6:63. John 63. It's not there. It's not there. Okay. I see.
I just remember the verse. Yeah. Okay, No okay. problem. Thank you, my brother. No. The word of God said in John 6:63, the words that I speak to you. Firman Tuhan berkata, Yohanes 63, firmanku termanifestasi kepadamu untuk disampaikan kepadamu. They are spirit. Dia itu adalah Roh Kudus. And they are life. Dan mereka adalah kehidupan itu. This morning, Pagi tadi, guard your heart. pagi ini, arahkan hidup saudara, hati saudara. Death and life, Mati dan hidup, blessing and cursing berkat dan kutuk, is in the tip of your tongue. inilah waktu saudara. In Proverbs 18:21, death and life is in the tip of your tongue. Dalam Proverb berkata, itulah hidup It's from the power of your tongue. dari kuasa perkataan. If you have problem, Bila saudara memiliki masalah, speak life. berkatakan hidup. If you have struggles, Bila saudara punya speak pergumulan, life. perkatakan hidup. If you have problem in the church Bila saudara memulai masalah di gereja, with our co-workers, di dalam pekerjaan kita, teman-teman kita, speak life. bicarakan, katakan Speak kehidupan. blessing. Perkatakan berkat, Bless them. berkati mereka. Every time you sit down there, Di saat saudara duduk di situ, Lord, visit us today. Tuhan mengunjungi saudara hari ini. Lord, meet us today. Tuhan memenangkan kita hari ini. Lord, hallelujah, reveal yourself to us today. Berikan hidupmu hari ini kepada Tuhan. Before I will go home, Sebelum Pastor Dong pulang, Lord, give me a message. sudah diberikan firman Tuhan kepada saudara. Give me a word. Berikan kata firman, Bless Pastor Ermasa. berkati Pastor Ermasa. Bless the whole church. Berkati semua gerejanya. Bless the workers. Berkati pelayan-pelayannya. I speak life to this church. Saya memberikan perkataan hidup kepada saudara. Manyala. Haleluya. Menyala abangku. Abangku. Amen to that. Amin Bapak Ibu Saudara. Speak life. Bicarakan, perkatakan hidup. Every time pastor started to worship and praise the Lord, Di saat Pastor Ermasa memulai ibadah welcome the menyembah Holy Tuhan, Spirit. mengundang Roh Kudus. Oh, Holy Spirit, you're welcome in this place. Oh Roh Kudus, datanglah ke tempat ini. Meet us today. Jumpai kami hari ini. Reveal the message to us today. Penuhi kami dengan firman-Mu hari ini. And bless each and every one Dan of us berkati today. setiap umat-Mu hari ini. Let's all stand up. Hallelujah. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Oh, Berdiri. yes, Lord. Yes, Lord. Silahkan berdiri. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Haleluya. Raise up your hand. Bapak Ibu angkat tangannya. Ask the Lord Tanya Tuhan. if there is hurt, wound in your soul. Apabila ada luka di dalam hati saudara. Or you are offended. Dan apabila Anda And- dikesalkan. If there is sin and guilt inside, Dan apabila ada dosa, pelanggaran dosa di hati saudara. come to the Lord Jesus. Mari datang kepada Tuhan. Come to the Father in heaven. Datanglah kepada Bapa di sorga. He loves to heal you. Dia sungguh rindu memulihkan saudara. He wants to deliver you. Dia ingin memulihkan hidup saudara. He wants to set you free. Tuhan ingin membebaskan saudara. He wants to give you and clothe you with success. Dia
Tuhan ingin membuatkan saudara hidup sukses. He wants to give you understanding. Tuhan ingin memberikan pengertian kepada saudara. He wants to give you knowledge. Dia ingin memberikan pengetahuan kepada saudara. And He is willing to pour out His wisdom to you. Dan dia sangat begitu rindu untuk mencurahkan hikmatnya And kepada saudara. Right now, come to Him. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Believe. Percayalah. Believe in the Lord Percayalah Jesus. kepada Tuhan. Believe. Percaya. If the Spirit of Him dwells in your heart, Biarlah Roh Kudus tertanam, tercurah di hati saudara. that Spirit Roh Kudus is the same Spirit adalah Roh Kudus yang sama, who raised Jesus from the dead. yang membangkitkan Yesus dari mati. The same Spirit Roh Kudus who will raise you up, yang mengangkat saudara, who will promote you, yang akan who mempromosikan will lift saudara, you up, yang mengangkat hidup saudara, who will give you success. yang akan mensukseskan saudara. He is willing more to bless you. Dia sangat rindu lebih lagi memberkati saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I bless you right now. I bless you right now. Aku berkati engkau saudara. Oh yes, oh God, hallelujah. Yes, hallelujah. Ask to the Lord, Tanya expect Tuhan dan expect harapkan from God Tuhan. right now. Expect, Harapkan expect, Tuhan. expect. Rindukan Tuhan. Oh, believe, believe, believe. Percaya, percaya, Hallelujah, percaya. hallelujah, Oh, hallelujah, hallelujah. Bapa, Satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. hallelujah. Emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Amen. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Right now, Saat ini speak right now. berbicaralah. Speak life to your husband. Berbicaralah kepada suamimu. Speak life to your children. Berbicara seperti anakmu. Speak life to your job. Berbicara dalam Kehidupan. seperti pekerjaanmu. Speak life Life. Berbicara, to your co-workers. sampaikan, bicarakan hidup kepada rekan Speak seperti life to your situation. membicarakan hidup dalam situasi saudara. Believe right now. Percayalah saat ini. Believe right now Percayalah that God can turn it into blessing. Tuhan akan bisa membalikkan And itu menjadi God berkat. can turn it into good. Tuhan akan membalikkan itu dalam kehidupan. In Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus yang berkuasa. Everybody say, Semua berkata, Amin. Haleluya. Selagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Thank you very much, Pastor Dong. We are so blessed. From now on, we will do as the word of God. We speak life for every situation in our condition. Thank you, Pastor. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Mari lambaikan tangan. Pastor Dong, you can stand here just a little. Oke, mari angkat tangan kita, katakan, Pastor Dong, we love you. Pastor Dong, we bless you in Jesus' name. And Pastor Dong, we pray for you that God will always lift you up, promote you, not only in Philippines, but we believe in all around the world. Semua bangsa. Tuhan akan memakai Pastor Dong. Haleluya, we love you so much. Mari kita berdoa. Dalam keterbatasan hamba-Mu Tuhan, kami boleh melihat We can see luar biasa kerja-Mu. the wonderful work of your God. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord Father. Kau sudah berbicara kepada kami. You have spoken to us. Bahkan sampai ke hati kami. Bahkan it is until to our heart Sehingga mengubah kami. that change us Dan kami mau hidup and we can live
di dalam seluruh in full firman Tuhan. your words. Berkati hambamu Bless Pastor Dong untuk next session. for the next session Engkau memberkati dan mengurapi. and bless and anoint him. Berkati istrinya Pastor Bless his May wife, Pastor May, yang melayani di Bengkong who serve sekarang. in Bangkok right now. Berkati Jedidaya anak pertama mereka. And bless his firstborn son Hadasa, and Hadasan Hadasan bersama suaminya yang ada di sini. and her wife here, Suaminya yang ada di sini. Engkau her berkati. husband here. Engkau memberkati mereka. Bless them, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Mereka menjadi anak-anak Give us to be your children yang mengasihi Tuhan who love you dan mengasihi Pastor Dong. and love Pastor Dong. Berkati kedua anak mereka yang ada di Australia. Bless both their children in Dan Australia keempat anak ini Tuhan and 4 children akan melayani Tuhan. will serve God. Terpujilah nama Tuhan. Bless your name, Lord. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Amen. Tepuk tangan lebih lagi saudara, semangat. Hallelujah. Church, I would like to introduce to you my daughter Bapak Ibu Saudara, Pastor Dong ingin memperkenalkan putrinya pertama, and anak her pertama, husband dan and suami, You come my here. first grandson. dan cucu pertama. Yeah. And of course, our leaders and pastors who are here. Tentunya bersama dengan pastor di sini. Can you come? Just Yeah, all the Pastor. pastor from Philippines, you can come to the stage. Mari sambut dengan tepuk tangan saudara. Warm welcome from us. Pastor Ray. Brothers, sisters. All of you, all of you. All of you from Philippines, please. Yeah, they are with us. We are 35 Mereka datang ke Batam 34, sebanyak sorry. 34 orang 34 ya. from Philippines. We dari came here Filipina to visit you. untuk berkunjung bersama saudara, mengunjungi Yes. saudara. And some were in Pastor Pelimon's church in Bangkok. Dan ada beberapa ada di gereja Pastor Philemon di Bengkong. Hallelujah. Amen. Amin. Yes, thank you, Pastor Mas. Okay, thank you for all of you. God bless you all. Hallelujah. We will continue in the third service. Okay, please be seated. Silakan duduk semua saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.